Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas tentang prosedur evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini. Nah, tentunya masih dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran PAUD. Definisi evaluasi. Evaluasi adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan suatu kegiatan pembelajaran, kemudian dianalisis untuk mengukur, menilai, dan menentukan sejauh mana keberhasilan kegiatan tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan anak usia dini atau PAUD, evaluasi ini sangat penting karena digunakan untuk memahami sejauh mana kegiatan atau stimulasi yang diberikan kepada anak dapat mendukung dan memfasilitasi perkembangan anak sesuai dengan tumbuh kembang yang diharapkan. Nah, pada anak usia dini ini, tujuan pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan saja, tetapi juga mencakup perkembangan kognitif, motorik, sosial, emosional, dan juga bahasa. Oleh karena itu, evaluasi dalam PAUD dilakukan untuk menilai seberapa efektif stimulasi yang diberikan oleh guru atau pendidik dapat mendukung aspek-aspek perkembangan anak. Kemudian adalah, nah kita langsung ke poinnya, prosedur evaluasi. Di sini ada beberapa prosedur dalam melakukan evaluasi. Yang pertama adalah menentukan tujuan, kemudian menentukan desain evaluasi, kemudian pengembangan instrumen evaluasi, kemudian pengumpulan informasi atau data, dan juga analisis dan interpretasi, dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Prosedur evaluasi dalam pembelajaran PAUD yang pertama adalah menentukan tujuan. Nah, menentukan tujuan ini sangat penting. Adapun alasannya adalah yang pertama adalah memberikan fokus yang jelas. Kemudian juga menentukan kriteria keberhasilan. Selain itu, menentukan tujuan ini juga dapat menjamin relevansi, kemudian meningkatkan keputusan yang berdasarkan bukti, mendukung perbaikan berkelanjutan. Nah, secara keseluruhan, menentukan tujuan evaluasi ini adalah langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa evaluasi dapat memberikan informasi yang berguna dan dapat diimplementasikan untuk perbaikan pembelajaran atau program yang lebih efektif. Menentukan tujuan ini juga menjadi rambu-rambu. Yang pertama, apakah strategi atau teknik atau stimulasi yang dipilih dan dipergunakan oleh guru ini sudah efektif? Kemudian, apakah media, alat pembelajaran, sarana prasarana stimulasi yang digunakan oleh guru atau pendidik sudah efektif? Kemudian, apakah cara merangsang atau menstimulasi yang dilakukan oleh guru sudah tepat? Apakah sudah menarik? Apakah sudah sesuai dengan tujuan stimulasi, tujuan tumbuh kembang, dan juga perilaku belajar yang diharapkan? Dan juga, bagaimanakah respon anak terhadap pelayanan program stimulasi serta lingkungan yang sudah diberikan oleh guru? Apakah sudah efektif atau belum? Selanjutnya, prosedur evaluasi pembelajaran PAUD yang kedua adalah menentukan desain evaluasi. Teman-teman sekalian, desain evaluasi proses pembelajaran atau program stimulasi mencakup rencana evaluasi proses dan pelaksanaan evaluasi. Rencana tersebut dapat berbentuk matriks dengan kolom-kolom sesuai dengan kebutuhan. Nah, hal-hal yang dapat dituangkan dalam matriks itu seperti yang pertama, nomor urut,
Yang kedua, kemudian kemampuan atau aspek tumbuh kembang yang akan dievaluasi. Kemudian poin yang ketiga adalah metode atau teknik atau instrumen evaluasi yang digunakan. Yang keempat adalah sasaran atau anak yang dievaluasi. Dan yang kelima adalah waktu dan saat kegiatan. Menentukan desain evaluasi penting karena dapat menjamin konsistensi, kemudian menyesuaikan dengan tujuan. Nah, desain evaluasi ini membantu menyesuaikan metode dan instrumen yang digunakan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan, sehingga penilaian lebih tepat sasaran. Kemudian, mengoptimalkan sumber daya. Dengan desain yang baik, evaluasi dapat dilaksanakan dengan efisien, menghindari pemborosan waktu dan sumber daya. Kemudian, menyediakan data yang relevan. Desain evaluasi yang tepat ini memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Secara singkat, desain evaluasi yang jelas ini memastikan bahwa evaluasi dilakukan dengan cara yang sistematis, terarah, dan efektif, serta menghasilkan informasi yang berguna. Prosedur evaluasi berikutnya adalah penyusunan instrumen evaluasi. Nah, penyusunan instrumen ini berupa lembar pengamatan untuk mengumpulkan informasi tentang kegiatan belajar atau aktivitas anak dalam mengikuti pembelajaran atau program stimulasi yang dilaksanakan oleh guru. Kemudian, instrumen evaluasi juga dapat berupa daftar pertanyaan yang dapat dijawab atau ditanggapi oleh anak berkenaan dengan cara atau tindakan stimulasi yang telah dilaksanakan guru, serta respon terhadap lingkungan yang sudah disediakan oleh guru. Prosedur evaluasi yang keempat adalah pengumpulan data atau informasi. Pengumpulan data atau informasi pada akhir pelaksanaan pembelajaran atau program stimulasi bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap dan menyeluruh tentang kualitas serta efektivitas layanan yang diberikan. Proses ini membantu mengevaluasi sejauh mana tujuan pembelajaran atau stimulasi telah tercapai, memastikan semua aspek penting telah diperhatikan, serta memberikan gambaran utuh mengenai keberhasilan atau kekurangan dari program yang telah dijalankan. Hasil pengumpulan data ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Selain itu, data ini menjadi pijakan untuk menyusun strategi peningkatan layanan pembelajaran yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan anak. Prosedur evaluasi yang kelima adalah analisis dan interpretasi. Analisis dan interpretasi dalam evaluasi pembelajaran PAUD adalah tahap penting yang bertujuan untuk memahami informasi yang telah dikumpulkan dan memberikan makna pada data tersebut. Tahap ini dilakukan segera setelah data atau informasi terkumpul untuk menjaga relevansi dan keakuratan hasil. Nah, analisis data. Analisis data ini mencakup proses menggambarkan hasil evaluasi terkait dengan proses pembelajaran atau layanan stimulasi yang telah dilaksanakan. Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan keberhasilan, kekurangan, atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Contohnya, hasil evaluasi dapat menunjukkan sejauh mana anak-anak terlibat dalam kegiatan, tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, atau efektivitas metode yang digunakan. Adapun interpretasi data, ini merupakan langkah selanjutnya, yaitu memberikan makna atau penafsiran terhadap deskripsi hasil analisis. Interpretasi ini menghubungkan hasil analisis dengan tujuan awal pembelajaran atau layanan stimulasi.
Misalnya, jika analisis menunjukkan sebagian besar anak tidak memahami konsep yang diajarkan, interpretasi dapat menyimpulkan bahwa metode atau media yang digunakan kurang sesuai dengan karakteristik anak. Nah, fungsi hasil analisis dan interpretasi ini menjadi dasar untuk merancang perbaikan di masa depan. Data ini memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang sudah berjalan baik dan aspek yang perlu ditingkatkan. Nah, prosedur yang terakhir adalah tindak lanjut. Tindak lanjut ini merupakan kegiatan menindaklanjuti hasil analisis dan interpretasi. Program stimulasi yang akan dilaksanakan selanjutnya merupakan keputusan tentang upaya perbaikan pembelajaran yang akan dilaksanakan sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran. Nah, sedang tindak lanjut ini tindak lanjut evaluasi pembelajaran ini berkenaan dengan pelaksanaan dan instrumen evaluasi yang telah dilaksanakan mengenai tujuan, proses, dan instrumen evaluasi proses pembelajaran atau rangkaian layanan program stimulasi. Nah, teman-teman, demikianlah materi pada pertemuan kali ini. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi berikutnya.